Oke, sekarang kita dengarkan tausiah dari guru kita. Mudah-mudahan jadi ilmu barokah. Alaihi falyatabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayyadihil mutakasirah wa minanihil dhamirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi zahirah, amma ba'd. Yang ulun muliakan dan yang sama-sama kita muliakan guru ulun, guru kita bersama, sekaligus sahabat ulun, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Haddad, dan juga guru kita Syekh Abdul Rauf Al-Maki, dan seluruh dewan guru yang ada di Pondok Pesantren Hadadil Qulub ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui Pondok Pesantren Hadadil Qulub ini. Amin ya rabbal alamin. Guru ulun Al-Habib Ali Zainal Abidin sekaligus sahabat ulun sedikit berkisah lawan pian atau bercerita. Ulun kenal beliau sejak tahun 2005 ya Bib. 2005 ulun kenal beliau. Kemudian 2006 ketemu lagi di Jawa, di Bondowoso. Itu ketika saya main-main jalan-jalan ke Bondowoso. Saya kira dekat dari Surabaya, ternyata transit lagi jauh. Saya belum pernah ke Surabaya, satu kali ke Surabaya. Pas ke Bondowoso ternyata luar biasa jauh, sekitar 6 jam gitu, 5 jam, 6 sampai 7 jam transit di apa namanya tadi, Probolinggo. Alhamdulillah saya sampai ke Bondowoso, langsung minta singgahkan sama sopir bisnya itu di Kampung Arab. Saya telepon nomor telepon pondok pesantren, beliau ada di situ, Minhajus Sa'adah, asuhan oleh Al-Habib, yang ada fotonya, Al-Habib Insinyur Salim Al-Hamid. Alhamdulillah nomor teleponnya tidak aktif. Kata Habib tidak dibayar selama itu, jadi tidak bisa dihubungi. Jadi saya jalan kaki dari jalan raya itu mencari pondok yang namanya Minhajus Sa'adah, yang mana beliau ada di situ. Jalan kaki ketemu, alhamdulillah. Akhirnya nginap satu malam di rumah, di musholanya Pondok Pesantren Minhajus Sa'adah. Dan alhamdulillah ulun ketemu beliau dan diajak ziarah ke makam-makam karamat yang berada di Bondowoso. Nah, setelah pulang dari Bondowoso, lama tidak pernah ketemu sama beliau. Akhirnya hilang kontak, nggak tahu kapan beliau nikah, nggak tahu, sama-sama hilang kontak. Kemudian pada 2011 ada keponakan ulun sowan ke beliau, katanya ada Habib baru di Bangkalan Bun, namanya Habib Ali Al-Haddad di Bamban. Katanya ada teman di sini di Bangkalan Bun, nyebut nama ulun. Ulun cari nomor telepon beliau, ulun telepon, akhirnya benar ini sahabat ulun yang lama belum ketemu sama beliau. Akhirnya sejak 2011 sampai sekarang kami tetap menjadi teman. Beliau jadi guru ulun. Mudah-mudahan dengan berkat ulun berteman dengan beliau, ulun nantinya yang banyak dosa ini, yang banyak kesalahan ini bisa diberikan syafaat oleh beliau pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau adalah seorang pejuang. Saya katakan pejuang. Beliau berjuang di Bangkalan Bun ini dari nol. Dari nol
Yang ulun tahu, ulun pernah main ke sini, ada rumah itu dan sama ada musola, baru 2 itu. Santrinya baru 3 orang, gitu ya, 3 orang, sampai 5 orang, sampai 7 orang, bertahun-tahun seperti itu. 3, 5 orang, 7 orang, paling banyak 7 orang santrinya. Dan alhamdulillah berkat perjuangan beliau, berkat keistiqomahan beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pondok pesantren Hadadil Qulub akhirnya semakin maju. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, meraih syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wajiblah kita mendukung beliau, wajiblah kita mencintai beliau, memudahkan segala urusan beliau. Insya Allah dengan kita mencintai anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan nantinya bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah majelis Hadadil Qulub yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun bersyukur sekali malam hari ini bisa berdiri di sini, bisa berbicara dengan sedikit ilmu yang ulun miliki. Ulun hanya menyampaikan bahwa kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang nomor 1. Bahwa kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi sebab nantinya kita mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dengan kita berhadir di majelis ini bersama-sama kita berharap syafaat, berharap cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, yuhsarul mar'u ma'a man ahab. Nanti pada hari kiamat dihalau, seseorang itu dihalau, manusia dihalau bersama orang-orang yang dia cintai. Ketika kita di dunia mencintai orang-orang yang soleh, mencintai anak cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sampai mati kita istiqomah mencintai anak cucunya begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan dihalau dikumpulkan bersama begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Anas bin Malik. Dalam hadis tersebut diriwayatkan bahwa ada seorang badui. Orang Baduy ini Bapak Ibu adalah orang apa bahasa kitanya? Orang dari pegunungan. Orang dari pegunungan, orang yang kurang memiliki toto kromo, kurang beradab. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan kiamat akan terjadi ya Rasulullah? Arab Baduy ini bertanya tentang kapan hari kiamat terjadi. Beliau tidak menjawab langsung kapan hari kiamat akan terjadi, tetapi beliau bertanya balik kepada Arab Baduy tersebut, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari tersebut? Arab Baduy tersebut menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya sholat yang banyak, saya tidak punya puasa yang banyak, saya tidak punya sholat malam yang banyak, saya tidak punya ibadah yang banyak. Tapi satu, wahai Rasulullah, saya memiliki cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau nantinya akan bersama orang yang kau cintai. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi pencinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai fadilah salawat
mengenai keajaiban salawat, ulun sedikit bercerita. Di zaman dahulu, ulun kisah aja bola, ulun tidak memberikan ceramah, ulun cuma bercerita. Pada zaman dahulu ada seorang miskin. Miskin, anaknya banyak bu, tapi dia miskin. Laki istri ini orang miskin tapi ahli salawat. Dia selalu bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah henti-henti bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia miskin sampai berutang. Sampai berhutang dengan tetangganya, sampai utang dengan saudaranya, sampai terhitung 500 dinar. Dinar itu emas bu. Kalau kita hitung sekarang berapa Bib kalau sedinar? Jadi utangnya ini sampai 500 dinar ibu. Sampai 500 dinar. Banyak. Dinar emas. Emas asli, emas batangan itu. Akhirnya sampai tiba masanya si miskin ini ditagih oleh orang-orang yang dia utangin. Utang, mana bayar utang, bayar. Sudah sampai waktunya. Jangankan buat bayar hutang, si miskin ini kerjanya buat makan aja tidak cukup bu. Tidak cukup. Anaknya banyak, sampai 5-6 orang anaknya. Tapi kerjaannya serabutan, tidak mencukupi daripada kebutuhannya, sampai ngutang. Tapi dia ahli salawat Bapak Ibu. Kemudian dia punya inisiatif, dia datangi seorang pengusaha, seorang dermawan. Dia berhutang kepada pengusaha tersebut sebanyak 500 dinar untuk membayar hutangnya. Dikasih tempo, bulan depan kau harus bayar 500 dinar tersebut. Siap, kata si miskin tadi. Kemudian dibayarkanlah 500 dinar tersebut kepada orang-orang. Akhirnya lunas hutang dia, tinggal hutang sama pengusaha 500 dinar tersebut. Cuman ngutang buat bayar utang, gali lubang tutup lubang. Sampai temponya, kemudian pengusaha ini menagih kepada si miskin, ayo bayar hutang, sudah sampai temponya. Namun si miskin ini tidak bisa bayar hutang bu. Dia tidak bisa bayar hutang, jangankan buat bayar hutang, buat makan aja tidak cukup. Kemudian berkali-kali ditagih oleh pengusaha tersebut, tidak dibayar. Akhirnya dilaporkan kepada hakim pengadilan. Laporan diterima, si miskin dipanggil di sidang, diputuskan, wahai si miskin, kau harus bayar hutang 500 dinar ke pengusaha ini, kalau tidak kau masuk penjara. Ya udah, kata miskin, aku masuk penjara aja dah, tidak bisa bayar hutang. Tapi sebelum aku dijebloskan ke penjara, mohon izin, wahai hakim, saya pulang lebih dulu ke rumah keluarga saya, bilang bahwa saya di penjara. Ujar hakim, kalau kau pulang nanti kau kabur, apa jaminannya? Uang tidak ada, apa tidak ada? Saya punya Rasulullah, kata si miskin. Nabi dijaminkan oleh si miskin ke hakim tersebut. Kaget si hakim, bagaimana kau bisa menjaminkan Rasulullah? Saya kalau tidak datang ke tempat ini, kata si miskin, saya bukan lagi umatnya Muhammad SAW. Pegang kata-kata saya. Kalau saya tidak pulang ke pengadilan ini, setelah saya pulang ke rumah keluarga saya, kalau saya tidak kembali, saya bukan umat Rasulullah SAW. Akhirnya yakinlah si hakim tadi, pulanglah si miskin tadi menemui keluarganya. Wahai istriku, keputusan hakim, aku di penjara. Menangislah istrinya, menangislah anaknya. Jangan kau bersedih istriku, kita punya Allah, kita punya Rasulullah SAW. Insya Allah Nabi tidak akan membiarkan kita. Udah gini aja Pak, ujar istrinya, kita malam ini baca selawat aja lah semalaman. Baca selawat semalaman. Udah keputusannya, mereka berdua kerja tidak bisa, mereka baca selawat satu malam untuk sampai ketiduran. Di dalam tidurnya
si miskin ini bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wahai fulan bin fulan, kau datangin gubernur. Datang gubernur, bilang kepada gubernur, kirim salam saya kepada dia. Nabi Muhammad SAW kirim salam kepada gubernur dan katakan kepadanya, minta uang 500 dinar untuk bayar hutangmu. Wahai Rasulullah, bagaimana jika dia tidak percaya dengan ucapan saya? Engkau ke sana bawa dua bukti, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, bahwa gubernur tersebut memiliki amaliyah membaca selawat 1000 kali satu malam. Bukti yang kedua, bahwa tadi malam gubernur tersebut ragu-ragu dengan bilangan selawatnya. Katakan kepadanya bahwa selawatnya sudah pas 1000. Udah, tenanglah si miskin tersebut. Setelah bangun tidur dengan keyakinan yang penuh, dia bertemu Rasulullah SAW, maka dia pun menghadap kepada gubernur. Setelah melewati beberapa penjaga, akhirnya beliau bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Bertemu dengan gubernur maksudnya. Setelah bertemu dengan gubernur tadi, si miskin ini berkata kepada gubernur, wahai bapak gubernur, Rasulullah kirim salam kepada engkau. Kaget gubernur, dapat kirim salam dari Rasulullah SAW. Rasa yakin, rasa kada ini gubernur nih. Akhirnya apa? Apa bukti kalau engkau menyampaikan ini benar atau salahnya? Wahai Pak Gubernur, Rasulullah SAW mengatakan kepadaku bahwa engkau disuruh membayarkan hutang saya sebanyak 500 dinar. Kemudian bahwa engkau ini dikatakan Rasulullah SAW memiliki amaliyah satu malam 1000 kali berselawat kepadanya. Kaget si gubernur. Selama ini dia beramaliyah seperti itu, tidak ada yang tahu, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, apalagi orang lain, bahwa dia memiliki amaliyah 1000 kali baca solawat. Yang kedua, wahai Pak Gubernur, bahwa tadi malam engkau membaca solawat 1000 kali, tapi kau ragu dengan bacaan engkau itu. Rasulullah bilang kepada saya, sampaikan kepada pian bahwa bacaan sampean sudah pas 1000. Kaget lagi si gubernur nih. Betul, ternyata betul dia malam tadi itu ragu-ragu dengan bilangan jumlah selawat yang dia baca. Akhirnya apa? Dia rangkul lah si miskin tadi, saking senangnya mendapat salam dari Rasulullah SAW. Dia ambilkan uang dari Baitul Mal, uang kas negara untuk bantu rakyatnya yang miskin terlilit hutang. Jadi boleh Bu, di pemerintahan zaman dahulu itu artinya duit negara buat bayar hutang masyarakatnya. Tapi kalau sekarang tidak bisa di negara kita. Bila kita hutang bayar sendiri, tidak ada negara bayarkan. Tapi kalau zaman dahulu negara membayarkan, membantu kepada masyarakatnya buat bayar hutang, itu boleh, sah-sah saja dari uang Baitul Mal. 500 dinar diberikan kepada si miskin dari Baitul Mal, 2.500 dinar diberikan dari uang pribadinya. Tanda apa? Tanda senangnya, tanda bahagianya mendapat salam dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bawa uang berapa? 3.000 di 3.000 dinar. Dia ingat bahwa hari ini dia ketemuan dengan Pak Hakim di pengadilan. Berangkatlah dia ke pengadilan setelah dari tempat Pak Gubernur, dia ke tempat pengadilan untuk diadili seadil-adilnya. Sesampainya di kantor pengadilan, ternyata hakim ini merangkul kepada si miskin. Dirangkulnya dengan isak tangis yang luar biasa. Kemudian yang pengusaha tadi ada juga hadir di situ, merangkul kepada si miskin. Kaget dia, kenapa nih? Kok hakim yang hendak menghukum dia tiba-tiba merangkul dia? Pengusaha yang menuntut dia tiba-tiba merangkul dia juga. Tolong ceritakan kepada gua apa yang terjadi. Wahai Fulan bin Fulan, sesungguhnya kata hakim, tadi malam saya bermimpi Rasulullah SAW
bahwa apabila kau bayarkan hutang si miskin ini 500 dinar, engkau akan diampuni karena kau dibela nanti pada hari kiamat. Kemudian pengusaha gimana ceritanya? Ujar pengusaha, saya bermimpi juga ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika aku ikhlaskan, jika aku halalkan hutang tersebut, maka aku akan dibebaskan oleh Rasulullah pada hari kiamat kelak. Maka aku bebaskanlah hutang tersebut. Ditambah lagi dari pengusaha tadi, diambil lagi di koceknya 500 dinar. Berapa semuanya, Bu? Dari gubernur 3.000, dari Pak Hakim 500, dari pengusaha tambahannya 500 lagi, berarti 4.000 dinar. Mendadak kaya si miskin tadi, dapat 4.000 dinar. Berkat apa, Bu? Berkat membaca salawat kepada Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lisan kita selalu basah oleh untayan salawat kepada Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah hadir di majelis ini untuk meraih syafaat Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulun tidak berpanjang lebar, diberi waktu 40 menit oleh Habib. Dan mudah-mudahan kita semua, terutama kita santri-santri di sini, semuanya sehat. Mudah-mudahan semuanya semangat dalam belajar, taat kepada guru-gurunya, dan nantinya menjadi kebanggaan bangsa dan negaranya. Dan mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah guru. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita jadi ilmu berkah, barokah, manfaat dunia wal akhirat.